siang. Oh, ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk, Dek. Senang ketemu sama kamu ya. Kamu yang chat ibu tadi ya? Ya, Kesini sama siapa? sama teman. Oh, yang pertama saya perkenalan dulu. Nama saya Ibu Indah. Nama kamu? Nama saya Zulsihani. Yang saya panggil Ani. Oke, sekarang kuliah, kerja, masih sekolah? Masih sekolah, udah kelas 3 semester akhir. Semester akhir, bentar lagi ujian ya. Datang ke sini tanpa paksaan ya. Keinginan sendiri. Ya, keinginan diri sendiri. Baik, pertama Ibu tanya, Ani apakah sudah pernah mengikuti konseling individu? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini aja. Oh, belum pernah ya. Tapi Ani tahu nggak apa itu konseling individu? Belum tahu sih. Baiklah, pertama Ibu jelasin lah ya sedikit cara singkat apa itu konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK yang ada di sekolah untuk membantu siswa yang memiliki masalah dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi konseling individu juga ada yang namanya asas. Jadi ada 2 asas yang terpenting, yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini Ani Ibu minta untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya, apapun itu yang ada di pikiran atau di beban bagi Ani. Dan kedua, ada asas kerahasiaan. Jadi saat Ani menceritakan masalah-masalah Ani kepada Ibu, masalah itu Ibu nggak akan ceritakan kepada orang lain tanpa seizin Ani. Jadi kalau jika Ani yang ingin menceritakan kepada orang lain, silakan, itu hak Ani. Tapi Ibu tidak berhak untuk menceritakan masalah yang Ani ceritakan kepada Ibu. Jadi dapat paham ya? Ya. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oh ya, baik. Kita relax ya. Jadi gimana, bisa Ani langsung ceritakan? Gini, sebenarnya saya ini orangnya tidak terbuka sama orang lain. Jadi di sini saya orangnya mendam gitu. Jadi makanya saya datang ke sini supaya bisa konseling gitu sama Ibu. Oh iya, benar. Di sini Ani bisa menceritakan apa saja beban Ani yang Ani pendam. Di sini kita coba cari permasalahannya ya, cari pemecahan masalahnya Ani. Baiklah, kita duduknya relax ya. Coba Ani duduknya relax. Tarik napas dulu, buang. Tarik napas lagi, buang. Tarik napas lagi, buang. Pelan-pelan ya. Relax ya. Oke. Baiklah, Ibu persilakan Hani untuk menceritakan masalah. Ya baiklah, di sini saya selama SMA saya punya teman cowok itu. Nah terus dia memang udah lama berteman sama saya karena sambil nunggu saya lulus gitu dia mau ngajakin serius gitu. Karena lagian juga saya mau lulus, dia ngajakin serius. Tapi sampai sekarang saya tuh masih bingung gitu karena saya punya trauma di masa lalu. Kalau Ibu boleh tahu trauma di masa lalu Ani itu seperti apa? Ya saya trauma karena saya traumanya karena saya melihat ayah saya dan ibu saya. Karena ayah saya tuh kalau lagi marah gitu dia langsung melampiaskannya sama ibu saya gitu. tanpa dia sembunyikan dari kami gitu, dan saya juga melihatnya secara langsung gitu, dan itu yang membuat saya trauma sehingga saya kayak sulit untuk menerima si cowok tadi karena takut, karena kebayang-bayang gitu. Karena takutnya saya juga punya cowok yang kayak gitu. Jadi cowok yang ngajak serius ini masih muda juga ya, masih sekolah atau udah kerja? Udah kerja sih. Udah kerja. Jadi
terus di masa lalunya Ani itu jadi orang tua itu kayak aneh ya, berantem terus Iya. ya, yang Ani lihat ya. Ya kasar sama orang tua, jadi ya saya lihat secara langsung gitu. Hmm. Jadi di sini Ani kenapa Ani merasa semua cowok itu sama gitu? Karena Ya karena saya udah pernah lihat secara langsung, dan mungkin cowok semuanya kayak gitu. begitu pikiran Ani ya. Iya. Oke. Terus sekarang orang tua masih sering Iya sampai sih. dewasa. Masih sampai sekarang gitu. Kayak ndak berubah gitu, makanya saya tuh takutnya punya calon yang seperti itu, karena kayak mana ya, kayak membayangi setiap saya serius sama cowok gitu, selalu terbayang-bayang gitu, makanya mas trauma sih. Jadi di sini Ani ini masih trauma dalam masa lalunya itu karena orang tua ya. Terus sampai sekarang masih ya, sebenarnya memang sih itu bisa menjadi trauma yang paling dalam. Tapi ada nggak keinginan Ani untuk mencoba untuk menerima cowok tersebut yang serius sama Ani? Ada sih keinginannya, tapi ya kayak susah gitu mau menerima, karena kan traumanya tuh kayak terlalu apa ya, kayak terlalu dalam gitu, sampai kayak sulit gitulah. Memang mau terima, tapi karena traumanya masih membayang-bayangin, ya begitulah, jadi kayak susah gitu. Sulit lah pokoknya ya. Sulit. Baiklah. Jadi ini kan Ani sudah cerita kalau orang tua sering berantem lah. Jadi Ani ini ada kecemasan lah, kekhawatiran, takut memiliki hubungan seperti itu ya. Tapi apakah ibu mau tanya lagi ya, apakah orang tua itu masih ada kayak memberi perhatian kepada Ani? Kalau soal itu sih jarang, nggak seperti teman-teman yang lain gitu, yang gimana ya, dalam hubungan keluarganya harmonis gitu. Sampai saya sendiri itu kalau lihatnya kayak iri, cemburu, karena di keluarga saya tuh jarang gitu, jarang sekali. Jadi ya di dalam keluarga tuh selalu ya berantem gitu aja ya, yang Ani temui, yang Ani lihat. Jadi itu yang membuat kekhawatiran dan kecemasan Ani ya dalam hubungan yang serius gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana perasaan Ani setelah Ani menceritakan masa-masa Ani kepada ibu? Sekarang sih kayak udah agak lega sedikit gitu, karena kan udah trauma itu kan udah lama banget gitu, jadi kayak nyimpannya sendiri gitu kan. Sekarang ya kayak lega sedikit karena udah diceritakan gitu, ya udah lumayan lega. Jadi mau mengurangi kecemasan dan trauma yang Ani alami yang udah sangat lama ya. Jadi ibu kasih tahu sedikit, jika Ani memiliki sedikit masalah atau masalah yang bisa Ani ceritakan pada teman Ani yang dapat dipercaya, jadi mengurangi rasa kecemasan dan kekhawatiran yang Ani miliki dalam diri. Jadi kalau misalnya Ani punya masalah lagi yang sulit Ani ceritakan kepada orang, bisa Ani hubungi ibu, datang ke ibu ke jam tidak jam pelajaran, ataupun bisa datang ke rumah ibu juga untuk menceritakan masa-masalah Ani yang Ani tidak bisa ceritakan lah pada orang gitu. Terus untuk itu jadi sudah agak kurang ya, sudah ya dikatakan nyaman lah sekarang Ya lega udah ya. lega, habis sudah lama banget gitu traumanya, jadi sekarang
baru sekarang bisa ceritain karena kayak rasanya udah menyimpan beban yang gimana gitu ya, berpuluh tahun gitu karena trauma gitu dari kecil kan. Nah, sekarang ya lumayan udah lega sedikit, mengurangi sedikit pikiran dan bingung kalau mau menerima cowok gitu kan ya, karena bisa lega lah. Ya. Alhamdulillah ya udah lega. Jadi ibu mau tanya lagi ya, nih punya saudara nih, Punya adik ya. ya. Kalau misalnya ini kan adik juga pernah nggak lihat orang tua seperti itu? Ya pernah. Pernah ya. Jadi gimana Ani sebagai kakak yang pasti Ani aja udah punya masalah begini kan, pasti adik juga punya memiliki masalah yang cukup ya berat mungkin. Jadi Ani coba ngobrol sama adik gitu kan. Nah, bisa adik Ani itu bisa dijadikan kayak teman kepercayaan. Jadi kalau Ani punya masalah, Ani bisa cerita sama adiknya Ani gitu. Nah, terus nanti adiknya Ani juga bisa cerita sama Ani ya. Oke. Baiklah, jadi Ibu simpulkan di sini Ani memiliki trauma di masa lalu ya, yaitu karena keluarga yang cukup ya dikatakan keluarga yang kurang harmonis. Jadi sehingga Ani memiliki trauma yang sangat dalam dan menganggap laki-laki itu sama semua seperti ayahnya Ani ya, bapaknya Ani. Sebenarnya lelaki itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan semua laki-laki itu memiliki karakter yang keras, kasar atau keras kepala seperti ayah Ani miliki. Jadi Ani coba berusaha bagaimana membuka diri kepada lelaki yang menurut Ani cukup baik dan mengurangi kecemasan Ani terhadap laki-laki yang seperti ayah Ani. Sebenarnya laki-laki itu tuh tidak ada yang sama gitu kan. Orang pasti memiliki karakter dan sifatnya masing-masing. Bisa dicoba ya nanti ya. Ya nanti mau coba. Baik, terima kasih sudah datang ke tempat Ibu. Dan jika Ani punya masalah lagi, nanti kita coba mencari waktu yang cari waktu luang biar buat kita makan konseling lagi, bertemu lagi. Baik, itu saja dari Ibu karena waktu kita juga mepet, hanya 30 menit ya kan, hanya sebentar. Jadi kita nanti buat jadwal baru lagi ya. Ya baiklah Bu, sebelumnya terima kasih banyak karena berkat dari konseling sama Ibu saya bisa agak lega sedikit gitu, bisa menceritakan, agak kayak mengurangi stres gitu. Baiklah Bu, sebelum saya pamit, terima kasih Bu. Iya. Hati-hati ya.